Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan juga keluarga di rumah semuanya sehat walafiat. Hari Jumat sekarang, tanggal 24 November 2023. Aku libur ya, Jumat aku libur. Karena aku cuma kerja 4 hari, Senin sampai Kamis. Dan biasanya Jumat ini aku beresin rumah, terus masak, ke supermarket, dan antar jemput Kirana sekolah, terus les. Sekarang jam 12 tepat dan aku mau makan siang, terus tiba-tiba aku lihat rotinya habis. Jadi aku mau beli roti, tapi aku pikir udah deh sekalian aja aku mau ke supermarket belanja groceries buat minggu depan. Kirana sekolah dan Ernst lagi lari. Jadi aku mau ke supermarket beli roti supaya nanti Ernst bisa makan siang pakai roti. Kita berangkat. Udah dingin ya teman-teman, hari ini sekarang 6 derajat Celcius. Katanya sih nanti siangan bakal jadi 7, tapi masih dingin. Udah mulai cerah tuh langitnya. Tadi pagi hujan, terus mendung. Sekarang udah lumayan kelihatan langit biru, meskipun masih berawan, tapi kelihatan ya biru-birunya udah. Tuh pohon-pohon udah pada kering semua musim dingin. Oke, aku berangkat sekarang. Aku harus cabut chargeran dulu. Ke sini. Ya. Oke. Besok kita mau pergi ke Groningen, ke rumahnya temanku ya, Maica, teman arisanku. Sebenarnya ini udah rencanain lama banget, udah dari bulan lalu gitu ya. Kita tadinya mau arisan sebenarnya ke situ, cuma banyak teman-teman yang berhalangan, jadi ditunda arisannya. Tapi karena aku udah booking hotel lumayan jauh ya, dari sini ke Groningen itu sekitar 2 jam. Jadi aku sama Ernst pikir ya udah kita sekalian liburan gitu ya, sekalian short staycation ya sama Kirana, kita bertiga. Jadi kita book hotel supaya nanti setelah arisan, tadinya pengen langsung pulang ke hotel gitu, nggak usah ke rumah, istirahat, besoknya baru kita pulang ke Dale. Dan hari Minggunya kita akan mampir ke rumahnya Novita di Assen yang baru. Kebetulan mamahnya Novita masih ada di Belanda ya, jadi nanti kita bisa sekalian silaturahmi sama mamanya Novita. Dan sebenarnya ntar malam juga aku ada undangan makan malam ya di sini, tetanggaku ngundang. Tapi aku nggak tahu nih, aku masih kayak belum mood gitu untuk bertemu dengan orang-orang gitu ya, teman-teman yang nggak deket lah ya. Ini tetangga sih sebenarnya, nggak begitu deket gimana, tapi dia adalah orang tua murid dari temennya Kirana juga. Anaknya sama-sama masuk ke sekolah yang sama, dia anaknya 3. Dan Kirana main deket sama yang kedua gitu, anak yang keduanya seumuran Kirana. Sebenarnya mereka ngajakin makan malam udah lama juga, dan kita ketemu tanggal hari ini ntar malam. Tapi aku masih belum tahu nih mau pergi apa enggak. Lihat nanti mood aku gimana. Kalau misalnya jadi kita kesana, kalau enggak mungkin kita beli shawarma aja. Aku nggak tahu temen-temen ya, masih merasa gak enak hati aja gitu sih, karena seperti yang teman-teman udah tahu mungkin, yang udah follow aku di Instagram juga, aku vokal banget mengutarakan keprihatinanku terhadap penderitaan rakyat di Palestina dan perjuangan mereka gitu ya. Dan aku juga melakukan banyak aksi nyata seperti ikut demonstrasi dan mendonasikan uang YouTubeku dari teman-teman. Terima kasih teman-teman ya, untuk membantu anak-anak di Palestina. Kenapa anak-anak? Kenapa bukan semua orang? Aku tahu karena banyak banget organisasi yang menyalurkan bantuan untuk orang-orang Palestina ya. Tapi untuk aku sendiri memang aku lebih concern lagi ke anak-anak. Dan bukan di Palestina aja, kebetulan sekarang memang lagi di Palestina ya, lagi disoroti. Jadi aku mau penghasilan YouTubeku yang gak seberapa, tapi alhamdulillah ada, itu ke Palestina gitu teman-teman. Dan ini adalah langkah nyata yang semoga bisa membantu dan membuat aku merasa lebih baik lagi gitu ya, meskipun mungkin ini nggak seberapa, tapi niatan aku dan teman-teman yang membantu itu sangat amat berarti untuk aku. Terima kasih teman-teman ya. Dan mungkin saat video ini ditayangin, uangnya sudah aku donasikan. Banyak yang bilang, aduh Adisti, itu kamu beneran kirim uang ke situ, apakah nanti disalurkan dengan sebaik-baiknya atau enggak? Jawabannya nggak tahu teman-teman ya. Aku banyak nanya ke banyak orang kemana kalau mau mendonasikan. Mereka juga bingung karena banyak bantuan yang
susah untuk masuk saat ini ke Gaza. Tapi intinya kita akan menyumbang. Itu organisasinya valid dan legit, legitimate ya. Dan mereka selalu secara konsisten, sudah bertahun-tahun lamanya, selalu mendonasikan atau membantu distribusi hasil donasi dari orang-orang itu untuk warga Palestina yang menderita gitu ya teman-teman. Jadi mereka juga itu legit, tapi karena saat ini memang karena kondisinya mungkin kurang kondusif, jadi banyak bantuan yang tertahan gitu di perbatasan Mesir. Tapi tetap aja kita menyumbang, jangan putus ya. Aku tahu di Indonesia juga banyak, ada Bazarnas, ada banyak banget lembaga-lembaga. Cuman untuk aku sendiri karena aku terima uang di sini, jadi lebih baik kalau aku mendonasikannya dalam bentuk uang euro juga supaya nggak habis konversi gitu. Kalau aku sekarang kirim ke Indonesia dulu, dikonversi ke rupiah, ntar dikonversi lagi ke dolar misalnya, itu jadi banyak konversi dan itu mengurangi value the money. Jadi aku memilih untuk mendonasikan ke charity organization atau organisasi yang ada di Eropa gitu. Jadi niatnya udah baik ya teman-teman, kita bismillah aja karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di situ. Ongkos naik haji aja dikorupsi gitu teman-teman ya. Jadi itu sih walau walam, itu biar Tuhan yang menilai. Yang pasti niat kita adalah mau membantu sebisa mungkin, sekecil apapun sumbangan itu akan berarti untuk orang-orang yang sedang kesusahan ya. Oke. Aku berangkat sekarang ke supermarket. Dari sini cuman sekitar 5 menit aja kok, cepet, deket. Sampai di supermarket Albert Heijn. Ini teman-teman, ini lumayan besar ya di Geldermalsen supermarket ini. Dan aku sering banget kesini karena lengkap. Udah biru tuh langitnya. Nah habis ini nanti aku ke bakery di sebelah sana, toko roti. Sekarang aku mau beli susu dulu di dalam. Ya roti-rotian ya teman-teman tuh. Roti buat ke minggu depan, ini buat ke sekolah, ini buat juga kita makan lah. Nah ini di toko roti atau bakery ya kan, Blijderveen. Di sini tuh tokonya atau bakerynya di Geldermalsen. Oke, sampai rumah lagi, beres belanjanya. Aku simpan dulu di situ ya. Plant ini bagus buat nanti kalau aku mau ke rumah temenku, kasih itu belanjaan yang tadi beli di supermarket. Turunin dulu. Tutup. Dan roti-rotian. Aku beli roti di toko roti langganan karena enak banget ya, dia lokal tuh, Van Blijderveen di Geldermalsen. Tadi kamu udah lihat kan. Nah jadi kalau di Belanda ini makan siang kita biasanya makan roti pakai apa aja, bisa pakai meses, bisa pakai abon, pakai butter, bisa pakai sosis, suka-suka pokoknya, atau pakai spread keju dan lain sebagainya. Nah buat anak sekolah juga biasanya kalau bekal sekolah itu, bekal makan siang buat sekolah atau kerja itu kita makan roti juga biasanya. Makan panasnya itu cuma sekali, yaitu malam biasanya. Tapi nggak semua ya teman-teman, ini cuma kebiasaan aja. Dan buat aku juga yang ringkes aja gitu ya, gampang, roti, buah, atau makan yogurt pakai biji-bijian atau buah-buahan gitu. Oke, sekarang aku mau masuk dan mau makan siang. Sudah cerah banget sekarang. Tuh ya, ada matahari. Dari sebelah sana jadi enak. Ini tuh ada banyak helikopter lewat ya, teman-teman ke sini. Helikopter militer ini. Mereka latihan. Sekarang aku mau makan siang, tapi lagi bikin teh dulu sekalian nungguin Ernst. Dia lagi ada call kayaknya, lagi conference call di atas. Jadi sambil nunggu karena biar gezellig kalau kata orang Belanda ya, makan sama-sama gitu, resep muncul orang Sunda mah. Ini ada tadi aku kasih lihat juga ya, ini namanya krentenbol, roti kismis di sini. Aku suka banget roti kismis ini. Dari jadi ini bisa kamu beli di mana aja di Belanda, di supermarket biasa juga ada, cuman karena ini dari bakery jadi fresh bake gitu ya, aku suka. Dan roti-rotinya juga
Kalau yang di supermarket itu ya biasa lah gitu rasanya. Kalau yang di bakery ini lebih spesial. Matahari masuk ke rumah enak banget, anget. Cuma rumahku masih berantakan ya, masih ada proyek dapur di belakang. Jadi semua barang-barang yang di dapur belakang itu kita pindahin ke rumah kaca. Jadi sayangnya rumah kaca nggak bisa dipakai sekarang, penuh dengan barang dan jemuran, rak sepatu segala, pokoknya berantakan banget. Jadi masih nunggu, karena di Belanda ini kan susah ya nyari orang untuk kerja gitu. Kita udah punya kontraktornya, udah ada yang mau kerja, udah ada juga teman-teman yang kenal, bantuin juga yang memang kerjaannya bikin dapur gitu ya, ngedesain dan membuat kitchen set. Tapi sayangnya dia sakit hari ini, harusnya hari ini udah mulai ngukur-ngukur supaya bisa pesen bahan-bahan gitu. Tapi hari ini dia sakit jadi nggak jadi kesini. Mungkin nanti ya kalau udah sembuh gitu ya. Tapi kayaknya sih nggak akan selesai tahun ini karena sekarang udah November ya. Realistis aja, di Belanda itu kalau pesan-pesan apa pasti 3-4 minggu gitu ya waktu nunggunya. Dan kita kemarin udah pesen tabletop buat di kitchen set, kayak atas yang dapur gitu ya, meja dapurnya itu. Cuman sebelum itu kita udah dapet offer, udah pilih bahannya, udah pilih warnanya. Cuman kalau belum diukur kita nggak bisa pastiin gitu berapa yang mau dipesan, takut salah kan ya, karena Ernst itu bisa kerja gitu. Cuman kalau untuk hal-hal yang detail dia juga nggak bisa, itu bukan expertise-nya dia ya, harus sama profesional yang beneran tahu gimana cara ngukur dan mesennya harus gimana gitu, karena kan ada ketebelannya, ada jarak-jaraknya, aku juga nggak ngerti gimana engsel dan lain sebagainya. Jadi sebelum dapurnya kitchen setnya itu diukur, kita belum bisa mesen tabletopnya juga, jadi harus nunggu. Tehku udah jadi, air panas udah jadi. Minum teh perenjak. Enggak sih ya tuh perenjak, enak. Teh kampung ya. Kalau pagi aku minum kopi, kalau udah siang minum teh aja. Jadi gitu ceritanya teman-teman, masih belum maju lagi ya, belum ada progres lagi. Dapur kemarin udah dicat, udah atas ceilingnya juga udah dicat, dan tinggal ngukur-ngukur buat dapur sendiri gitu. Aku mau nungguin Ernst, lapar juga, kayaknya aku makan duluan. Sambil nunggu dia ntar nambah lagi dia masih teleponan. Tapi kan dia udah sarapan ya, aku nggak sarapan kan. Jadi aku udah lama banget memang skip sarapan karena intermittent fasting ya, dari jam 7 berhenti makan. Dan makan paginya aku skip, makan pertama aku itu akan jam 11 biasanya. Tapi karena tadi aku nggak makan jam 11, jadi sekarang adalah makanan pertamaku. Ini jam berapa nih? Lihat handphone dulu. Udah hampir setengah 2. Jam 1.24 aku belum makan, jadi aku mau makan aja duluan. Kalau hari Jumat ini aku libur, tapi Ernst kerja, jadi tetap kerja di atas. Nah ini biasanya aku bagi 2 gini, terus kasih butter tengahnya, atau dikasih dan ditambah keju, tapi aku mau pakai butter aja. Lagi pengen cuman butter aja, gitu deh kan. Terus kalau ditanya emang kenyang ya makan gitu doang nggak nasi? Kalau misalnya bisa milih sih aku pengen makan nasi ya, karena udah biasa jadi aku makan roti lebih gampang gitu. Sebenarnya kalau ada nasi pun aku makan. Kalau lagi di Indonesia aku makan ya kali sehari, makan berat ya. Ini karena di Belanda aja, jadi emang bawaannya gitu loh, bawaannya pengen makan roti. Kalau di sini entah kenapa ya, mungkin cuacanya aku nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia aku nggak kepengen sama sekali makan roti. Pengennya makan ya makan Indonesia lah ya, nasi, mie, bakso gitu. Kalau di sini aku makan roti, keju, seneng gitu, butter makan banyak. Kalau di Indonesia kue-kue juga aku jarang ya di Indonesia, tapi di sini aku suka. Kenapa ya? Tadi aku tidur siang sebentar di sofa, enak banget ketiduran. Terus sekarang harus buru-buru lagi berangkat. Nggak buru-buru sih, masih ada waktu. Nih Kirananya udah di rumah. Tadi pulang sekolah, sekarang kita mau les. Nurai. Yuk, siapin dulu lagi. Nanti ganti baju di tempat les. Karena ayo pipis dulu. Di sana ada ruang ganti juga. Nah ya sekarang hujan di luar tuh. Udah nggak ada langit biru lagi di mainan Kirana yang baru.
Pipi sayangku. Mana? Oh, kasih lihat ya. Sana, sana. Itu